Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amalia Mamuju. Oke sahabat YouTube semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, di kali ini saya sedang terapi pasien, yaitu namanya terapi tulang ya. Ya, yang namanya terapi tulang itu ya seperti ini ya, terapi tulang atau kretek-kretek. Ya, ini kretek-kretek di Mamuju ya. Ya, kretek-kretek satu-satunya di Mamuju yaitu ya di Amelia Pijat Mamuju ya, hanya ada di Pijat Amelia Mamuju. Nah, fungsi terapi kretek-kretek ialah sebagai berikut. Ya, kretek-kretek yaitu berfungsi untuk melenturkan badan ya. Jadi di sini untuk melenturkan badan atau melenturkan tulang-tulang ya, biar tulang-tulang tidak lengket ya. Jadi supaya tulang-tulang tidak lengket, maka perlu diterapi kretek-kretek ya. Itu tujuan utamanya. Nah, jika tulang lengket itu yang terjadi pada badan kita, maka akan terasa kaku ya. Badan akan terasa kaku. Nah, itu sangat tidak enak sekali untuk digerakkan ya, karena kaku. Badan kaku kayak berat ya. Jadi kalau Anda mengalami biasa badan itu seperti berat, nah kaku ya, semuanya seperti kaku. Nah, itu akibat tulang itu lengket ya. Jadi kalau tulang lengket, maka badan akan menjadi kaku dan susah untuk digerakkan ya, atau badan terasa berat ya. Jadi fungsi kretek-kretek atau terapi tulang itu untuk melonggarkan antara tulang-tulang ya, rongga-rongga tulang, biar ada leluasa untuk bergerak dan bernapas ya. Nah, terapi kretek-kretek ini biasa sering saya gunakan jikalau mendapat pasien yang salah urat ya, seperti kesleo ya, kesleo di kaki, di pergelangan kaki ya. Sering kebanyakan itu kesleo di pergelangan kaki. Nah, ini cara mudah dan cara cepat untuk menyembuhkan kesleo, yaitu dengan cara kretek-kretek ya. Nah, biasa juga terjadi di pinggang ya. Kalau di pinggang itu biasanya salah urat atau otot dan saraf bergeser, itu juga perlu dikretek-kretek ya. Nah, juga biasanya itu di bagian bahu ya, ini seperti belikat ini biasanya tulangnya itu, tulang belikatnya sakit ya. Nah, ini perlu diterapi kretek-kretek juga. Jadi tujuan terapi tulang ya, tujuan terapi tulang untuk saya pribadi sangat manjur dan ampuh untuk menyembuhkan, yaitu saraf-saraf yang keluar atau saraf yang terkunci dan saraf yang terkilir ya, atau saraf yang bergeser. Nah, tujuannya biar saraf itu kembali normal ya, kembali normal dan kembali pada tempatnya. Nah, kalau saraf keluar dari tempatnya, maka akan terasa nyeri ya, nyeri seperti tersengat listrik gitu ya, kesetrum di area yang terkena dampak dari salah urat atau urat bergeser itu, maka biasanya daging akan mengeras ya, daging akan mengeras. Nah, mengerasnya daging di sini karena akibat darah yang tidak lancar ya, peredaran darah tidak lancar, maka darah yang mengendap itu akibat darah menggumpal ya, menggumpal lama-kelamaan jadi membentuk daging di area yang salah urat tersebut, atau darah yang mengendap itu akan menjadi daging menjadi keras ya, badan dagingnya akan mengeras. Nah, di area daging yang mengeras itu maka terasa linu banget ya, linu dan nyeri ya. Nah, begitu, nyeri dan linu. Jika Anda pernah merasakan
dagingnya itu mengeras, di area daging itu mengeras ya, biasanya di area daging itu mengeras akan terasa nyeri dan dinu semua. Nah itu disebabkan akibat salah urat ya, atau urat berkeluar atau bergeser ya dari tempatnya begitu. Nah untuk memudahkan aliran darah lancar dan menormalkan aliran darah lancar, dan supaya daging kembali tidak keras, maka jalan satu-satunya yaitu biasa saya menggunakan terapi tulang atau kerak-kerak ya. Nah dikagetkan jadi tulangnya yang lengket itu akan leluasa bergerak. Nah saraf yang terkunci atau yang keluar akan kembali ke tempatnya. Itu tujuan dari kerak-kerak atau terapi tulang ya. Jadi terapi tulang atau kerak-kerak ini satu-satunya kalau saya mendapat pasien yang parah ya. Yang parah biasanya yang terjadi disebabkan karena saraf dan otot ya. Jadi kalau masalah saraf dan otot itu harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Nah harus ditangani dengan betul-betul cara khusus, yaitu andalan saya di sini yaitu terapi tulang ya, terapi tulang atau kerak-kerak ya. Jadi terapi tulang atau kerak-kerak seperti ini cepat banget menyembuhkan dari saraf yang bermasalah ya, saraf atau otot yang bermasalah ya. Sangat cepat untuk menyembuhkan otot-otot atau saraf yang bermasalah. Itu fungsi dari kerak-kerak atau terapi tulang. Jadi tidak semua pasien yang pijat sama saya itu di terapi tulang ya, terutama kalau kondisi pasien itu biasanya yang mengalami salah urat atau salah otot ya, pokoknya otot atau saraf yang bermasalah, itu yang terutama untuk di kerak-kerak ya. Jadi tidak semua pasien, namun kalau badan hanya capek atau keletihan ya hanya pijat saya biasa ya. Namun kalau otot atau saraf yang bermasalah atau kesleo ya, kesleo di kaki apa di tangan, baru saya menggunakan terapi tulang ya. Jadi terapi tulang tidak semuanya saya terapi tulang, terkhusus untuk pasien-pasien yang mengalami yaitu dari otot atau saraf yang bermasalah ya. Karena kalau otot atau saraf yang bermasalah hanya sedikit saja bergeser, maka dampaknya akan merasa sangat nyeri, linu, dan sakit banget ya. Sedikit bergerak itu sudah luar biasa sakitnya, maka harus betul-betul ditangani secara khusus yaitu dengan terapi tulang ya. Nah terapi tulang ini semua ya, artinya terapi tulang itu dari ujung kaki sampai kepala dan ujung jari tangan ya, semua diterapi. Namun bagi yang khusus, yaitu khususnya yang terkena area kesleo, itu difokuskan atau betul-betul ditangani ya. Tapi untuk kerak-keraknya seluruh badan ya. Untuk terapi tulang ya, terapi tulang atau kerak itu seluruh badan. Jadi bagi yang pengen atau yang ingin dikerak-kerak, saya juga biasa menyarankan bisa juga ada baiknya. Karena apa? Nah kerak-kerak ini tidak semata-mata juga kalau otot dan saraf bermasalah, walaupun tidak bermasalah antara otot dan saraf normal, namun bagus juga untuk terapi tulang. Karena apa? Karena terapi tulang berfungsi untuk melonggarkan tulang ya, tulang dari tulang itu untuk melonggarkan, artinya untuk agar antara tulang ke tulang itu ada rongga ya, ada spasi begitu ya. Jadi untuk menghindari lengketnya tulang lengket gitu ya. Jadi
bagus juga ya, bagus juga bagi yang pengen ya. Kalau badan terasa kaku, terasa berat banget, nah itu akibat tanda-tanda yaitu tulang itu lengket ya. Jadi kalau tulang lengket baru diterapi tulang ya, atau kerak-kerak. Nah beda ya, kalau sudah dikerak sama belum tuh beda. Bedanya rasanya kalau sudah dikerak atau diterapi tulang itu badan rasanya kan seperti ringan ya, seperti ringan dan rileks, seperti tidak berat gitu ya. Badan rasanya ringan, sudah ringan banget ya, kayak enggak berat, enggak kaku begitu ya. Jadi di sini sebenarnya bagus juga, walaupun tidak bermasalah atau tidak ada masalah otot, tidak ada masalah saraf yang bermasalah. Namun jika si pasien pengen kerak-kerak ya saya layanin kerak-kerak ya, karena ada baiknya atau bagus juga untuk tubuh kita ya, untuk tubuh kita. Karena sadar atau tidak sadar kadang kita juga menggunakan atau menggerakkan badan kita untuk bunyi ya, artinya untuk kerak-kerak sendiri ya, sadar tidak sadar. Namun tidak semuanya ya, artinya hanya di bagian beberapa saja, seperti di jari-jari tangan dan jari-jari kaki begitu kan bisa kita lakukan sendiri. Namun untuk seluruh anggota badan ya tidak bisa kita lakukan sendiri, maka perlu yang menangani yaitu orang lain ya. Orang lain pun ya tidak semua orang bisa, artinya yang betul-betul memahami atau yang mengetahui cara teknik, yaitu menggunakan atau cara terapi tulang atau kerak-kerak ya. Jadi tidak semua orang bisa, artinya ya harus yang paham dan yang berpengalaman tentunya ya, begitu. Nah kalau sudah diterapi tulang semuanya ya, baru lanjut ke episode 2 ya, selanjutnya yaitu pijat biasa atau pijat full body ya, artinya pijat seluruh badan dengan cara yaitu pijat dan urut. Itu selanjutnya setelah dikertak-kertak ya, itu yang saya lakukan. Jadi sebelum dipijat dan diurut, nah kalau yang ingin kertak-kertak ya saya kertak-kertak dulu begitu ya. Seperti begini, kertak dulu. Nah kalau sudah dikertak-kertak semua baru lanjut ke taraf selanjutnya, yaitu dengan cara pijat dan urut ya, begitu ya. Jadi kalau sudah dikertak-kertak selesai baru lanjut langkah selanjutnya yaitu pijat dan urut gitu ya. Kadang karena ada orang itu setelah saya pijat dan saya urut, nah setelah selesai dia minta kertak-kertak. Nah saya bilang kalau sudah dipijat dan urut, di kertak-kertak itu tidak bukannya tidak bisa, tapi tidak mantap ya, tidak mantap. Akibatnya apa ya? Akibatnya sebenarnya tidak masalah, cuman tidak enak saja ya, artinya tidak mantap. Tidak mantapnya badan tidak bunyi ya, satu karena badan sudah dipijat dendur, sudah lentur ya. Jadi untuk bunyi itu kemungkinan tidak bunyi ya tulang-tulangnya. Dan kedua biasanya karena terpengaruh badan sudah licin ya, sudah licin badan, artinya sudah terkena cairan pemijatan seperti minyak pijat ya, atau yang lainnya, atau hemodi begitu ya. Jadi sudah licin badan dan tangan saya pun sudah licin, maka tidak bisa. Jadi kadang juga orang itu sudah dipijat, selesai dipijat dan urut ingin kertak, ya saya tidak melayani karena apa, sudah tidak mantap ya, tidak mantap. Nah terutama tidak mantap ya, tidak enak ya, tidak mantap sekali. Nah jadi kertak ini sebelum dipijat dan diurut ya baru mantap gitu. Jadi kalau sudah dipijat dan diurut, untuk kertak selanjutnya seperti tidak mantap ya, karena ya tangan juga licin, tangan saya sudah kena embodi, sudah licin. Nah badan yang pasiennya pun sudah licin. Jadi untuk kertak-kertaknya kemungkinan besar tidak
ngefek, tidak bunyi ya, tidak bunyi. Jadi kalau tidak bunyi kan tidak mantap gitu ya. Beda kalau sebelum dipijat, diurut, diketak-ketak tidak bunyi, itu karena biasa terpengaruh adanya badan yang terlalu kaku ya. Kadang juga ada yang tidak bunyi gitu ya, ada tidak bunyi semuanya ada juga. Tapi kalau bunyi semua kan enak gitu ya, enak, terasa enak banget gitu ya. Yaitu salah satunya penyebab saya kadang tidak melayani terapi tulang setelah pasien saya urut dan saya pijat gitu ya. Itu alasan saya ya, gitu. Nah seperti ini kan kalau belum licin kan enak ya, artinya seset gitu ya, seset. Beda kalau badan sudah licin kan enggak nyaman, enggak enak ya, licin gitu. Kalau belum kena MOD kan begini singset ya, jadi enak dan mantap gitu untuk di terapi tulang begitu ya. Ini fungsinya untuk mengembalikan di area pinggang saraf yang kaku ya, atau saraf yang tegang. Nah ini untuk melonggarkan tulang-tulang belakang ya, untuk melonggarkan tulang-tulang belakang dan melunturkan otot-otot dan saraf-saraf bagian belakang ini ya. Nah terutama kalau sakit pinggang enak banget ya, di terapi seperti ini enak banget. Kalau pinggang kecetit atau pinggang terkunci ya, enak banget ini. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.